Hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan golongan senyawa karbon yang paling sederhana. Hidrokarbon hanya terdiri atas unsur karbon dan hidrogen. Walaupun hanya terdiri atas dua jenis unsur, hidrokarbon merupakan suatu kelompok senyawa yang besar. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang penggolongan hidrokarbon serta tiga golongan hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. 1. Penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon umumnya berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon digolongkan ke dalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah hidrokarbon rantai terbuka, sedangkan hidrokarbon alisiklik dan aromatik memiliki rantai lingkar atau cincin. Rantai lingkar pada hidrokarbon aromatik berikatan konjugat, yaitu ikatan tunggal dan rangkap tersusun selang-seling. Contohnya adalah benzena C6H6. Semua hidrokarbon siklik yang tidak termasuk aromatik digolongkan ke dalam hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alisiklik dan aromatik mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda. Sifat hidrokarbon alisiklik lebih mirip dengan hidrokarbon alifatik. Nama alisiklik itu menyatakan adanya rantai lingkar atau siklik, tetapi sifatnya menyerupai sifat alifatik. 2. Alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Selain itu, perbandingan jumlah atom C dengan atom H dalam alkana selalu sama dengan N bagi 2N tambah 2. Oleh karena itu, alkana dapat dinyatakan dengan suatu rumus umum, yaitu CnH2n tambah 2. Sumber dan kegunaan alkana. Alkana tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkana merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Pada bagian akhir bab ini akan dibahas bagaimana bensin, minyak tanah, dan fraksi yang lainnya dipisahkan dari minyak bumi. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. 1. Bahan bakar, misalnya LPG, kerosin atau minyak tanah, bensin, dan solar. 2. Pelarut, berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleum, eter, dan nafta digunakan sebagai pelarut dalam industri dan pencucian kering atau dry cleaning. 3. Sumber hidrogen. Gas alam dan gas petroleum merupakan sumber hidrogen dalam industri, misalnya industri amonia dan pupuk. 4. Pelumas. Pelumas adalah alkana suhu tinggi, jumlah atom karbon tiap molekulnya cukup besar, misalnya C18H38. 5. Bahan baku untuk senyawa organik lain. Minyak bumi dan gas alam merupakan bahan baku utama untuk sintesis berbagai senyawa organik, seperti alkohol dan asam cuka. 6. Bahan baku industri. Berbagai produk industri seperti plastik, deterjen, karet sintesis, minyak rambut, dan obat gosok dibuat dari minyak bumi atau gas alam. 3. Alkena. Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap dua. Senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap dua disebut alkadiena. Yang mempunyai tiga ikatan rangkap dua disebut alkatriena, dan seterusnya. Dapat disimpulkan rumus umum alkena sebagai berikut. CnH2n. Sumber dan kegunaan alkana. Sumber dan kegunaan alkena. Dalam industri, alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis, yaitu dengan proses yang disebut perengkahan atau cracking. Alkena, khususnya suku-suku rendah, adalah bahan baku industri yang sangat penting, misalnya untuk membuat plastik, karet, sintesis, dan alkohol. 4. Alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan karbon-karbon rangkap 3. Senyawa yang mempunyai dua ikatan karbon-karbon rangkap 3 disebut alkadiuna, sedangkan senyawa yang mempunyai satu ikatan karbon-karbon rangkap 2 dan satu ikatan karbon-karbon rangkap 3 disebut alkenuna. Dapat disimpulkan rumus umum alkuna sebagai berikut. CnH2n kurang 2. Pengertian keisomeran. Senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama disebut isomer. Dalam bahasa Yunani, iso artinya sama, meros sama dengan bagian.
Minyak bumi dan gas alam. 1. Pembentukan minyak bumi dan gas alam dan batu bara. Sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor, dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiga jenis bahan bakar tersebut berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme sehingga disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasad renik lautan, baik tumbuhan maupun hewan. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar lautan, kemudian tertutup oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik tersebut dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Proses pembentukan minyak dan gas ini memakan waktu jutaan tahun. 2. Komposisi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Gas alam terdiri atas alkana suhu rendah, yaitu metana, etana, propana, dan butana, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana, juga terdapat berbagai gas lain seperti karbon dioksida CO2 dan hidrogen sulfida H2S. Beberapa sumur gas juga mengandung helium. Etana dalam gas alam biasanya dipisahkan untuk keperluan industri. Propana dan butana juga dipisahkan, kemudian dicairkan. Cairan yang diperoleh dikenal dengan LPG. Metana terutama digunakan sebagai bahan bakar sumber hidrogen dan untuk pembuatan metanol. Minyak bumi adalah suatu campuran kompleks yang sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, kemudian sikloalkana. Komponen lainnya adalah hidrokarbon aromatik, sedikit alkena, dan berbagai senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Komposisi minyak bumi sangat bervariasi dari satu sumur ke sumur lainnya dan dari suatu daerah ke daerah lain. Batu bara mengandung hidrokarbon suku tinggi, selain itu batu bara juga mengandung senyawa belerang. 3. Pengolahan minyak bumi. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Suatu contoh anjungan. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Di Indonesia, penambangan minyak terdapat di berbagai tempat, misalnya Aceh, Sumatera Utara, Pulau Jawa, Riau, Kalimantan, dan Papua. Minyak mentah atau crude oil berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Sebelum digunakan sebagai bahan bakar maupun untuk keperluan lainnya, minyak mentah harus diolah terlebih dahulu. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C-1 hingga C-50. Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, titik didih hidrokarbon meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom C dalam molekulnya. Oleh karena itu, pengolahan atau pemurnian minyak bumi dilakukan melalui distilasi bertingkat. Pada proses ini, minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok fraksi dengan rentang titik didih tertentu. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi dan akan terjadi pemisahan. 4. Bensin atau petrol atau gasolin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang ditunjukkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, atau 4. Dewasa ini tersedia 4 jenis bensin, yaitu premium, pertalite, pertamax, dan pertamax plus. Keempatnya mempunyai mutu atau perilaku performance yang berbeda. Adapun mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan yang ditimbulkannya dan dinyatakan dengan bilangan oktan. Semakin sedikit ketukan, semakin baik mutu bensin, dan semakin tinggi bilangan oktannya. Ketukan adalah suatu perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu pembakaran terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Ketukan menyebabkan mesin mengelitik, mengurangi efisiensi bahan bakar, dan dapat merusak mesin. Untuk menentukan bilangan oktan ditetapkan 2 jenis senyawa sebagai pembanding, yaitu isooktana dan N-heptana. 5. Nafta, fraksi ringan dari minyak bumi, C5 strip C12.
sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C6-C10. Naftar merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintesis, nilon, karet sintesis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pelarut. 6. Gas alam. Seperti telah disebutkan, gas alam sebagian besar terdiri atas metana. Indonesia adalah salah satu penghasil utama gas alam, terutama dari ladang gas Bontang di Kalimantan dan ladang gas Arun di Aceh. Gas alam dihasilkan dari sumur-sumur bor untuk mempermudah transportasi. Gas alam dicairkan yang disebut LNG. Gas alam terutama digunakan sebagai bahan bakar, baik sebagai bahan bakar industri, bahan bakar rumah tangga, maupun pemanas ruangan waktu musim dingin. Selain itu, gas alam juga berfungsi sebagai sumber hidrogen dan sebagai bahan dasar untuk berbagai jenis industri. Polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. 1. Sumber bahan pencemaran. Pencemaran akibat pembakaran bahan bakar fosil umumnya terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna dan akibat adanya pengotor dalam bahan bakar tersebut. A. Pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang terjadi dalam mesin kendaraan biasanya berlangsung tidak sempurna sehingga asap kendaraan akan mengandung karbon monoksida, partikel karbon atau jelaga, dan sisa-sisa bahan bakar hidrokarbon. B. Pengotor dalam bahan bakar. Bahan bakar fosil khususnya batu bara biasanya mengandung sedikit belerang. Pembakaran belerang akan menghasilkan oksida belerang SO2 atau SO3. C. Bahan bakar aditif dalam bahan bakar. Seperti telah disebutkan pada bagian terdahulu, ke dalam bensin ditambahkan berbagai aditif untuk menaikkan bilangan oktannya. Salah satunya adalah TEL. Pembakaran bensin bertimbal akan menghasilkan partikel timah hitam berupa PbBr2. Asap buang kendaraan bermotor. A. Karbon dioksida atau CO2. B. Karbon monoksida atau CO. C. Oksida belerang atau CO2 dan CO3. D. Oksida nitrogen atau NO dan NO2. E. Partikel timah hitam atau timbel. Efek rumah kaca atau greenhouse effect. Kaca bersifat transparan terhadap sinar ultraviolet dan sinar tampak atau gelombang pendek, tetapi tidak untuk radiasi inframerah atau gelombang panjang. Sifat ini yang mendasari penggunaan kaca dalam pembuatan rumah kaca atau greenhouse. Bayangkanlah suatu hari yang cerah dan sebuah rumah kaca. Cahaya matahari dapat menembus atap kaca dan menghangatkan tanaman dan apa saja yang terdapat di dalam rumah kaca. Tanaman dan material lain yang telah mengalami pemanasan tersebut akan memancarkan radiasi inframerah atau gelombang panas. Akan tetapi, gelombang panas itu tidak dapat keluar karena diserap oleh kaca dan meradiasikannya kembali ke dalam rumah kaca. Akibat yang terjadi adalah peningkatan suhu di dalam rumah kaca. Hal yang serupa terjadi terhadap bumi. Berbagai gas dalam atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, uap air metana atau CH4, dan senyawa turunan CFC berlaku seperti kaca yang melewatkan sinar tampak dan ultraviolet tetapi menahan radiasi inframerah. Oleh karena itu, sebagian besar dari sinar matahari dapat mencapai permukaan bumi serta menghangatkan atmosfer dalam permukaan bumi. Namun radiasi panas yang dipancarkan di permukaan bumi akan terperangkap karena diserap oleh gas-gas rumah kaca. Sebenarnya efek rumah kaca berfungsi sebagai selimut yang menjaga suhu permukaan bumi rata-rata sekitar 15 Celcius. Tanpa karbon dioksida dan uap air di atmosfer, suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan sekitar minus 25 derajat Celcius. Jadi jelaslah bahwa efek rumah kaca sangat penting dalam menentukan kehidupan di bumi. Akan tetapi peningkatan kadar dari gas-gas rumah kaca dapat menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan berbagai macam kerugian.